Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan saya Ibu Mistiah Anggoro, Bu Guru Bahasa Jawa, SMP Negeri 2 Gras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pada hari ini saya akan memberikan paparan melakukan asesmen awal pembelajaran guru sebagai bentuk aksi nyata. Nah, bagaimanakah kelanjutannya? Mengapa kita harus melakukan asesmen diagnostik? Karena kondisi murid yang beragam, sehingga kita harus melakukan asesmen untuk menentukan kebutuhan, kemampuan, latar belakang, pengalaman, dan tingkat kematangan. Untuk itu, guru harus mampu mengidentifikasi kebutuhan murid. Nah, apakah pentingnya asesmen diagnostik? Pada dasarnya, asesmen dilakukan untuk memetakan murid berdasarkan kemampuannya. Asesmen bukan sekedar memberi nilai murid, melainkan juga sebagai proses memperoleh informasi bagi guru untuk merefleksi praktik mengajarnya. Adapun tujuan asesmen yaitu untuk mengetahui kompetensi, kekuatan, dan kelemahan. Sedangkan hasil asesmen diagnostik digunakan sebagai rujukan untuk pengaturan kelompok belajar, pembagian peran dalam kelompok, memperbanyak bahan ajar visual dan teks, memberikan bimbingan bagi yang belum mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Tahapan penyusunan asesmen diagnostik yaitu 1. Menganalisis rapot murid tahun sebelumnya. 2. Mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan. 3. Mengukur instrumen untuk mengukur kompetensi murid. 4. Menggali informasi tentang murid. 5. Melaksanakan asesmen dan mengolah hasil nilai. 6. Menggunakan data hasil asesmen untuk merencanakan pembelajaran yang lebih bermakna dan tepat sasaran. Kapankah waktu yang tepat melakukan asesmen diagnostik? Yaitu asesmen diagnostik dilakukan pada minggu awal tahun pelajaran baru atau awal pembahasan materi baru. Minggu awal tahun pelajaran baru atau awal pembahasan materi baru. Nah, langkah-langkah asesmen diagnostik yaitu persiapan pelaksanaan asesmen diagnostik. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan contoh ketika kita akan memberikan mata pelajaran Bahasa Jawa kelas 7 dengan materi teks tanggapan deskriptif. Yang pertama, menjelaskan struktur teks tanggapan deskriptif. 2. Menentukan ciri bahasa teks tanggapan deskriptif. 3. Menyimpulkan isi teks tanggapan deskriptif secara lisan dan tulis. Adapun persiapannya mencakup 3 langkah, yaitu membuat rencana pelaksanaan asesmen, mengidentifikasi materi asesmen, 3. Menyusun 10 soal sederhana. Persiapan asesmen diagnostik. A. Membuat rencana pelaksanaan asesmen. Tahapan kegiatan menentukan kelas, yaitu kelas 7, menentukan mata pelajaran dan topik, yaitu Bahasa Jawa dengan topik teks tanggapan deskriptif. 3. Menentukan waktu pelaksanaan asesmen, yaitu awal tahun ajaran baru. Kemudian menentukan metode asesmen, diagnostik, dan formatif. Identifikasi materi asesmen. Topik apa sajakah yang perlu dipahami oleh peserta didik pada jenjang kelas ini? Pengetahuan dan keterampilan apa yang perlu dikuasai oleh siswa dari jenjang kelas yang sebelumnya yang menjadi prasyarat dasar yang perlu dikuasai agar dapat mengikuti pembelajaran di jenjang kelasnya sekarang? Menyusun 10 soal sederhana. 2 soal dari kemampuan dasar KD2 di kelas bawah semester 2, 6 soal dari kemampuan dasar KD1
satu kelas di bawah semester 1 dan 2, 2 soal dari kemampuan dasar kompetensi dasar semester 1 kelas baru yang akan dimulai. Langkah-langkah pelaksanaan asesmen. Asesmen dilaksanakan di sekolah di awal tahun ajaran baru. Tindak lanjut asesmen, tahap ini mencakup 4 langkah. Lakukan pengolahan hasil asesmen. Berdasarkan hasil penilaian siswa dibagi menjadi 3 kelompok. Lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum mulai topik pembelajaran yang baru. Ulangi progres yang sama sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Tindak lanjut. Pengolahan hasil asesmen. 1. Melakukan penilaian untuk masing-masing murid dengan memberikan nilai 1 apabila jawaban benar dan 0 jika jawaban salah. Jadi, seorang murid yang bisa menjawab dengan benar 10 soal akan mendapatkan nilai 10. 2. Menghitung rata-rata kelas dengan menambahkan nilai total semua murid dan membagi dengan jumlah murid yang mengikuti asesmen awal. Tindak lanjut. Berdasarkan hasil penilaian siswa dibagi menjadi 3 kelompok. 1. Siswa dengan rata-rata kelas akan diajar oleh guru mata pelajaran. 2. Siswa 1 semester di bawah rata-rata mendapat pelajaran tambahan. 3. Siswa 2 semester di bawah rata-rata akan dibuatkan pelajaran tambahan atau kelompok belajar dengan pendamping yang relevan. Selanjutnya, lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru. D. Ulangi proses yang sama sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Guru melakukan asesmen diagnostik kognitif berkala pada awal dan setiap kali akan berganti topik pembelajaran baru. Asesmen bukan untuk mengejar target kurikulum. Setiap murid di kelas memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Maka dari itu, asesmen diagnostik diperlukan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan murid. Nah, Bapak Ibu guru hebat, apa yang sudah saya sampaikan, asesmen diagnostik awal pembelajaran oleh guru ini sudah saya sampaikan pada forum MGMP di sekolah saya. Oleh karena itu, saya mendapatkan umpan balik dari teman guru. Inilah tayangan umpan balik dari guru. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan dalam paparan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita ketemu lagi dalam paparan yang selanjutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, guru hebat. Terima kasih.